101-106. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dengan materi munasabah. Yang pertama, pengertian dari munasabah. Kata munasabah secara etimologi menurut Asyuti berarti al-muskalah atau keserupaan dan mukarobah kedekatan. Menurut Ibnu Al-Arabi, munasabah keterikatan antara ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang mempunyai satu kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Dalam pengertian istilah, munasabah diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang korelasi atau urutan Al-Quran. Munasabah adalah usaha pemikiran manusia dalam menggali rahasia hubungan antara ayat atau surat yang dapat diterima oleh akal. Dengan demikian, diharapkan ilmu ini dapat menyingkap rahasia ilahi sekaligus sanggahannya bagi mereka yang meragukan keberadaan Al-Quran sebagai wahyu. Ilmu munasabah atau ilmu tentang keterikatan antara satu surat atau ayat dengan surat yang lain merupakan sebagian dari ulumul Al-Quran. Ilmu ini posisinya cukup urgen dalam rangka menjadikan seluruhan ayat Al-Quran sebagai suatu kesatuan yang utuh, sebagian mana tampak dalam salah satu metode tafsir Ibnu Katsir Al-Quran yufasiru ba'dahu ba'dan. Posisi ayat yang satu adalah menafsirkan ayat yang lain, maka memahami Al-Quran harus utuh. Jika tidak, maka akan masuk dalam model penafsiran yang atomistik atau sepotong-sepotong. Yang kedua, ada macam-macam munasabah. Munasabah antar ayat dengan ayat atau dalam satu surat. Untuk melihat munasabah macam ini, perlu diketahui bahwa ini didasarkan pada pandangan datar, yaitu meskipun dalam satu surat tersebut terdapat sejumlah ayat, namun pada hakikatnya semua ayat tersebut tersusun dalam ikatan yang padu serta membentuk suatu susunan yang sistematis. Untuk menyebut satu contoh, Quran Surah Al-Baqarah ayat 1-20 memberikan sistematika informasi tentang keimanan, kekufuran, serta kemunafikan. Untuk mengidentifikasinya, ketiga tipologi iman, kafir, dan nifak dapat ditarik hubungan dari ayat tersebut. Yang B, munasabah antara surat dengan surat sebelumnya. Asyuti menyimpulkan bahwa munasabah antara surat dengan surat sebelumnya berfungsi menerangkan atau menyempurnakan ungkapan pada surat sebelumnya. Sebagai contoh, dalam surat Al-Fatihah ayat 1 terdapat ungkapan Alhamdulillah. Ungkapan ini berkorelasi dengan surat Al-Baqarah ayat 152 yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Yang C, munasabah antara nama surat dengan isi yang dikandungnya. Nama-nama surat yang ada di dalam Al-Quran mempunyai kaitan dengan pembahasan yang ada pada isi surat. Misalnya, surat Al-Baqarah isinya banyak menceritakan tentang lembu. Contoh lain adalah surat Al-Fatihah yang memiliki dua nama. Pertama disebut Al-Fatihah karena posisinya di awal Al-Quran. Yang kedua disebut Ulumul Kitab karena isinya memuat berbagai tujuan Al-Quran dan seterusnya. Kemudian yang D, munasabah antar bagian suatu ayat. Munasabah antar bagian ayat sering berbentuk pola munasabah at-tadhat atau perlawanan. Seperti dalam Quran surat Al-Hadid yang artinya, Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy, dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Pembahasan selanjutnya yakni yang ketiga, urgensi kegunaan musabah. Dalam memahami Al-Quran banyak cara yang dapat ditempuh. Salah satunya dengan munasabah antar ayat dan surat. Ayat atau surat Al-Quran disusun secara runtut dan segar untuk dinikmati, sehingga membuat pembacanya tak mau lepas dari mentadaburi halaman-halamannya. Sekilas memang seakan-akan ia disusun secara acak, namun hal itu membuat semacam dinamika yang apik dan berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Karena susunan ayat-ayat dan suratnya dipadu secara dinamis dan menarik untuk dibaca maupun didengar. Pengetahuan tentang munasabah sangat bermanfaat selain dapat memahami keserasian antara makna, keteraturan susunan kalam,
keindahan bahasa dan gaya, juga menjelaskan tentang keterangannya secara terperinci dan mukjizatnya secara retorik. Kajian dalam ilmu munasabah adalah segala aspek yang menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, antara ayat satu dengan ayat yang sebelumnya dan sesudahnya, atau antara surat satu dengan surat yang lainnya dalam mushaf Al-Quran. Ilmu munasabah merelevasikan pemahaman atas isi kandungan Al-Quran. Karena ilmu ini dapat berperan mengganti ilmu dari ilmu asbab an-nuzul apabila kita tidak dapat mengetahui turunnya suatu ayat. Bahkan ilmu munasabah ini melampaui kronologi historis dalam bagian-bagian teks, yaitu urutan ayat-ayat dan surat-surat sebagai lawan dari asbab an-nuzul. Dengan menguasai ilmu ini, sekiranya dalam membaca Al-Quran, seseorang dapat merasakan bahwa Al-Quran merupakan satu kesatuan yang utuh dalam muntahan kata-kata yang harmonis dengan makna yang kokoh, tepat, dan juga akurat, sehingga sedikit pun tak ada cacat. Dan yang terakhir, pendapat para ulama mengenai al-munasabah. Pendapat para ulama mengenai munasabah, menurut Manahalil Al-Katan, munasabah adalah sisi keterikatan antara beberapa ungkapan di dalam suatu ayat, atau antara ayat pada beberapa ayat, atau antara surat di dalam Al-Quran. Menurut Ibnu Al-Arabi, munasabah adalah keterikatan ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang mempunyai satu kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Munasabah merupakan ilmu yang agung. Menurut Az-Zarkashi, munasabah adalah sesuatu yang dapat dipahami tak kalah dihadapkan kepada akal. Pasti akal itu akan menerimanya. Menurut Al-Bikai, munasabah adalah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan di balik susunan atau urutan bagian-bagian Al-Quran, baik ayat dengan ayat atau surat dengan surat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.